Hai semua, perkenalkan, nama gue Iqbal. Gue editor dari Merangi Production. Di video kali ini, gue mau menyampaikan materi editing. Editing adalah proses penyambungan gambar dari banyak shot sehingga menjadi kesatuan cerita yang utuh. Yang bertugas mengedit film adalah editor. Editor akan menyusun shot-shot tersebut sehingga menjadi sebuah scene. Kemudian, scene-scene itu digabungkan lagi sehingga menjadi sebuah sequence. Sequence tersebut digabung-gabungkan lagi sehingga menjadi sebuah film yang utuh. Mengapa editing diperlukan? Pertama, untuk menyampaikan sebuah informasi. Karena kalau tidak diedit, ya masa nontonin dari kamera atau digeser-geser kayak begitu ya enggak dong. Makanya kita perlu editor buat menggabung-gabungin semuanya. Kedua, motivasi. Saat mengedit, kita perlu tahu mengapa shot ini perlu dipotong dan mengapa shot ini perlu digabungkan. Kita ambil contoh. Shot pertama, seseorang sedang berjalan lalu menyapa seseorang. Shot kedua, reaksi orang tersebut yang disapa. Motivasinya apa? Ya karena orang itu menyapa, terus yang disapa ngerespon sapaannya. Lalu ada continuity. Ini perlu diperhatikan karena kalau memotong shot ini harus diperhatikan continuity-nya. Misalnya shot 1 ada seorang yang menjulurkan tangannya. Nah, tangannya tangan kiri, harus diperhatikan juga shot berikutnya harus tangan kiri gitu. Nah, itu contoh continuity yang benar. Nah, ini kalau contoh continuity yang salah. Ya, maaf. Film kita banyak kekurangan. Lalu yang ini ada continuity movement. Continuity movement adalah kalau misalnya kita bergerak dari kiri ke kanan, maka shot berikutnya harus dari kiri ke kanan. Contohnya ini. Nah, kayak gitu. Soalnya kalau misalnya dia lawan arah, pasti kita ngeliatnya kayak aneh gitu. Lalu ada continuity sound. Continuity sound ini harus diperhatikan juga, yaitu adegan dan soundnya ini harus sama. Contohnya kayak begini. Ini si tokoh utama sedang tidur di kamar. Suaranya harus atmosfernya harus sama, yaitu ya atmosfer kamar gitu, sepi. Coba aja kalau misalnya kita kagak matuhin continuity ini. Misalnya dia lagi tidur di kamar, tapi soundnya sound di pantai. Ya masuk-masuk aja sih, cuma ya nggak sesuai aja gitu sama yang filmnya ingin gitu. Lalu ada continuity reverse shot. Shot ini tuh diambil kalau misalnya contohnya ada orang sedang berdialog, itu diambilnya tuh dari lawannya gitu loh, kayak begini. Lalu ada transisi dalam editing. Transisi dalam editing tuh banyak banget ininya ya, tipe-tipenya. Terus dia tuh juga banyak fungsi-fungsinya sesuai scene-scene atau shot-shotnya. Yang pertama ada cut. Cut bisa digunakan untuk kesinambungan aksi, kebutuhan akan pergantian emosi, sama pergantian lokasi. Itu macam-macam cut. Tapi itu dalam cut lagi itu dia masih ada lagi cut, macam-macam cutnya lagi gitu. Yang pertama ada cut on action. Transisi ini biasa digunakan untuk mengganti shot A ke shot B dengan mengandalkan gerakan pada shot tersebut. Contohnya, dia gerak gitu, pas gerak ke cut away. Transisi ini biasa digunakan untuk memasukkan shot lain ke shot utamanya. Contohnya, ini shot utama. Nah, ini shot yang mau dimasukin ke shot utama. Biasanya itu dia dipakai buat ngasih unjuk detail-detail. Cross cut bisa digunakan saat orang sedang berdialog gitu ya, over shoulder itu dia kayak begitu. Jump cut. Jump cut ini cocok digunakan buat nambahin tegangan dalam film. Match cut. Transisi ini biasa digunakan untuk mengganti shot A ke shot B dengan menyamakan komposisinya atau gerakannya. Smash cut. Transisi ini biasa dipakai saat si tokoh dalam film tersebut terbangun secara tiba-tiba atau sesuatu yang intens menjadi sepi atau sebaliknya. Invisible cut. Invisible cut ini adalah transisi dari shot A ke shot B dengan mengandalkan titik buta atau ya hitam-hitam gitulah. Jadinya seolah-olah tuh dia kayak diambil dalam satu kali take, padahal mah dia ada transisinya gitu loh. L cut. Transisi ini pada dasarnya mengandalkan audio shot A untuk pindah ke shot B. Kalau dia udah gede akan jadi Bima Kaca. J cut. J cut ini kebalikan dari L cut, yaitu kita bisa mendengar audio shot B padahal kita masih di shot A. Contohnya dissolve adalah pemindahan gradasi antar shot dengan overlapping gambar dan terlihat oleh penonton. Dissolve biasa digunakan untuk menunjukkan pergantian waktu, menurunkan atau menaikkan tempo sebuah adegan. Lalu ada wipe. Wipe adalah gerakan kamera yang menyapu kamera seperti ini, sehingga nanti pas di editing itu kita bisa ganti shot A ke shot B. Biasanya ini
ini dipakai untuk menambah intens dalam sebuah dialog dan pergantian lokasi. Fade ini ada dua, fade in dan fade out. Fade in adalah yaitu perpindahan shot dari shot gelap ke shot yang solid. Ini bisa digunakan untuk memulai sebuah cerita, pergantian lokasi, memulai sebuah adegan, dan bisa dipakai juga untuk memulai sebuah film. Lalu ada fade out. Fade out ini transisi dari gambar yang solid menjadi gambar yang gelap. Bisa digunakan untuk mengakhiri sebuah cerita, mengakhiri sebuah adegan, pergantian waktu, dan pergantian lokasi. Lalu kita masuk ke prosedur kerja editor. Pada dasarnya editing dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama offline dan online. Kita masuk ke offline dulu. Yang pertama yang kita lakukan saat offline adalah screening. Saat screening itu editor itu tugasnya melihat-lihat shot-shotnya, lalu diseleksi-seleksi mana yang bagus dan mana yang harus di-retake. Setelah menseleksi, kita masuk ke breakdown shot. Breakdown shot itu isinya kumpulan-kumpulan shot yang sudah diseleksi oleh editor. Habis itu ada digitize atau capture, yaitu proses memasukkan shot-shot dalam aplikasi editing. Lalu ada assembling, yaitu menyusun shot-shot sesuai skenario sampai ending. Habis itu ada rough cut. Rough cut ini kita memulai edit sesuai script, terus di preview oleh sutradara. Habis itu ada fine cut. Fine cut ini kita merapikan shot-shotnya, yaitu ada trimming, kita mulai memotong-motong lagi dan merapikannya lagi. Dan setelah semua tahap-tahap tadi dilakukan, setelah sutradara setuju, picture lock itu ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa kita offline-in lagi. Terus kita juga harus lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu online. Online itu ada final cut itu kita masukin back sound, title, optical effect, dan juga sound effect. Lalu ada coloring itu ya dimulai dari color correcting, lalu ke color grading, lalu ada audio mixing, dan yang terakhir adalah scoring. Dan selesai tahap editing. Habis itu sudah kita preview bareng-bareng sama kru-kru yang lain. Dan jangan lupa juga setelah bikin film tuh kita evaluasi bareng-bareng supaya kedepannya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian materi editing yang gue sampaikan. Mohon maaf nih, banyak kekurangan. Ya gue tahu banyak kekurangan. Ya maafin aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat lu pada jangan cukur dah, nyesel. Ya gue cukur ya karena gue rontok-rontokan sih. Udah. Sayang kalau gue tutup. Bagus anjing satu studio. Anjay.